Sebenarnya kamu itu dengan namamu ini kau sudah menghujat kau. Loh, kok menghujat? Kenapa nggak di LAI? Ini apa ini nama ini? Kalian ini berargumen di sini. Suamiku polisi. Aku ini adalah Bayangkari loh. Terus kami harus bilang wow gitu loh. Suami aku polisi. Wow gitu loh. Takut. Pembantu gua sama lu. Takut ada polisi. Bahlul. Nggak berani lu ya. Makanya kalau berargumen itu jangan di sini. Udah diturunkan. Siap, Gurunda. Turunkan. Takut lu ya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Polisi itu yang bayar saya. Aku kalau jadi keluarganya beliau orang ini, apalagi sebagai aparat, malu. Kok didikannya kayak begini? Aduh, bawa Bayangkari tapi kayak gini modelnya. Cerminkan itu, kau digaji sama rakyat, kau makan dari uang rakyat. Perlihatkan jati dirimu yang baik. Contoh kita ini, pengusaha makan dari hasil sendiri. Orang dibayar pun sombong. Tapi kan Bang, tak digaji Bang, nangis. Aku dia cuman pamer doang, nggak apa. Ya itu dia makanya. Makanya tadi kupancing dia buka kamera. Dipikir cuma dia yang juga polisi. Mau ngelaporin saya itu Gurunda. Suka ngancam-ngancam, saya juga katanya soal Alkitab. Hiduplah dengan damai kalian. Itulah buktinya ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas di negara ini. Apakah masih bisa anak-anak kami ke masjid untuk belajar Al-Quran? Belum ada jaminan. Contohnya di Papua mayoritas. Kalian gimana di sana? Gimana agama lain di sana? Gimana suku lain di sana? Enak. Paling benci kalau bawa polisi, bawa aparat. Aparat itu mengayomi, bukan ngancam. Aku ini Bayangkari loh ya, suamiku polisi loh ya. Coba aku bisa buka kamera. Kamu buka kamera kami pingsan gitu. Pakai baju dinas Dharma Wanita pingsan. Nenek lu kiper. Kau belum lagi tahu Bang Juma sekarang kan ada baju dinas bisa disewa. Iya, belum tahu aja ini. Nanti ku bawa ke tempat saya ngajar, kau lihat berjejer itu orang kelas atas, baru kau tahu rasa. Baru juga begini. Ini yang dibilang tetangganya yang ke Jakarta, dia yang logat. Suaminya yang polisi, dia yang sopan. Bisa jadi suaminya cuma tukang sapu ya kan. Tetangganya yang ke Jakarta, dia yang lo gue gitu maksudnya. Iya. Tetangganya yang beli AC dia kepanasan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Janganlah kayak gitu ya. Seperti itulah. Terus kelebihan kita sebagai seorang Muslim, tidak ada seorang Islam itu yang menggunakan nama Tuhannya mereka, ya kan? Jijik kita kan? Misalnya Ardi Yesus atau Yesus Ardi atau apa gitu. Jijik kita kan? Dia dengan pedenya, Yesus Allahku. Nenek lu kiper. Harusnya tuliskan aja Yesus Tuhanku atau Yesus Gembalaku. Janganlah bawa nama Tuhannya Islam, karena kamu tahu Allah itu Tuhannya kami umat Islam gitu. Tapi kenapa naik langsung serang personal ya?
Iya, itulah aku bilang kok orang nek-nek kok langsung emosi di sini. Kayak kita ini ada salah sama dia, ada utang gitu loh, nek-nek. Kamu aneh gitu loh. Ini siapa? Kamu kan darah-darah Kristen tadinya. Aneh gitu loh. Kok jadi maksa kali orang kalau mau jadi Islam, kenapa dipaksa? Yesus nete, kan ada dalilnya. Itulah risiko mempertuhankan manusia, ya gitu risikonya. Semalam Gurunda, semalam pun sudah naik, tiba-tiba dia bilang, kalian itu bangga ya menghujat kami, kalian senang ya tertawa-tawa menghujat kami. Yang menghujat siapa? Kalian itu tidak sadar menghujat kami. Ya udah dibalik aja, Anda sendiri sadar tidak? Loh. Kalau nama Anda pun sedang menghujat agama kami. Tajak tampilin data Apa kata udah dia? gitu malah kemana-mana larinya. Lari kemana-mana udah. Akhirnya apa? Kalau kamu mau debat, ya itu orang-orang LI kau ajak debat, bukan kami. Lah, kenapa ada nantang di sini? Jadi ceritanya Ya udah. mereka ini penada ya kan? Penada. Jadi ada motor curian, ketahuan bahwa motor itu motor kita ya kan? Loh, kenapa kamu ini? Ini kan aku beli. Nah, kamu ambillah sama orang yang menjual sama aku loh. Ini nyata-nyata kamu membeli barang curian. Kami harus sita kembalikan, ini barang kami terbukti. Tapi aku sudah beli sama siapa? Beli bukan yang empunya. Nah, kau minta lawakmu kembali sama dia. Barang kami harus kembali gitu loh. Ya, Oke, selamat malam Mbak Eva. Malam. Iya. Ini mau datang ngancam juga ibu. Nggak ada, saya nggak pernah ngancam-ngancam. Mana tahu ibu. Mana tahu ibu mau ke sini. Saya istri tentara loh. Waduh, Saya istri capek lah gitu. jenderal peta. Itu jenderal tapi nggak usah bilang-bilang ya kan, nggak usah ngancam-ngancam ya kan bu. Bisa aja. Ya saya nggak tahu ya, saya baru masuk. Ada yang ngancam tah? Iya tadi. Aku ini istri polisi. Oh iya. Oke gitu-gitu. Suaminya yang polisi, dia yang hebat. Tapi mestinya Suma jangan marah. Bisa-bisa nanti kalau ada shipping di depan rumah dia yang nangkap. Bang Suma jangan marah. Ada dia yang tapi periksa SIM-nya. Mesti Nggak marah bu. Cuman Jangan menyampaikan nggak boleh kayak gitu. Nggak Macam-macam marah, gitu nggak boleh. cuma geli aja Cuma sih. gondok. Geli. Nggak marah, cuma gondok. Cuma marah. Ya, geli. Gondok. Orang Jawa bilang gondok. Nggak, Aku kalau geli. bisa buka kamera, kamu lihat aku ini apa dibilang tadi? Apa tadi? Bayangkara, Tadi? Bayangkari. 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 Lingkari. Oh. Kalau aku buka kamera kamu lihat, aku ini Bayangkari, suamiku polisi. Ya, ayo buka kamera katanya. Dia tantang buka kamera, biar aku laporkan. Ngapain orang ini? Kali Bang Suma ngomong apa itu sampai dia mau laporin? Enggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong apa-apa kita. Langsung aja dibuka, suruh buka masker, biar ku laporin. Salah kita apa? Mau dilaporin? Salahnya gara-gara horse-nya. Dia nggak terima horse itu masuk Islam. Dia nggak terima horse itu bilang Tuhannya nete. Begitu. Oh Ya kan iya kan waktu blokir itu- ngomong gitu, nggak boleh. lo Waktu itu blokir. ngomong kan lagi diskusi. Kita nunjukkan data. Nggak gini. Gimana kalau gini loh Bang Suma? Kita nggak usah. Ini pemikiran saya ya. Kita nggak usah mencari-cari kekurangan di kitab suci orang lain. Tetapi mestinya kalau kita mau menjadi orang yang bisa di pemikiran-pemikiran kita ya, khususnya dalam agama kita masing-masing, kita tunjukkan bahwa ini loh di tempatku kebenaran itu seperti ini. Nah begitu juga di sebelah Bang Suma dan teman-teman, ini loh punyaku seperti ini. Mestinya saling menyampaikan argumen masing-masing tentang kitab sucinya masing-masing. Jadi tidak mencari kekurangan dari kitab suci orang lain gitu loh. Kita tunjukkan Alkitab kita masing-masing, kitab suci masing-masing, bahwa kitab suci kita mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Itu yang bagus. Tapi kalau mungkin ibu yang tadi yang mengaku Bayangkari tadi kan dia juga mungkin melihat
room-roomnya Bang Suma toh sama si blokir ini kan juga kalimat-kalimat netek nanti kok jadi kok setelah besar jadi Tuhan bla bla gitu kan, itu kan menghina kan gitu loh. Nah itu kan juga nggak bagus. Lebih baik kalau kita tampil membuka room, kita sampaikan apa kebenaran dari Alkitab kita masing-masing, dari kitab suci kita masing-masing. Itu lebih bagus supaya itu menjadi pendidikan, pembelajaran bagi teman-teman yang di bawah ini, yang mendengarkan, yang melihat, menonton. Jadi baik. tidak ada Mungkin tanggapi kata Gurunda. kasar-kasar gitu loh. Gitu loh Bang Suma, maksudku. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Iya. Niatan bagus ya dari Ibu. Kita sudah ada kajian-kajian para ustaz, para mubalik yang mengajarkan itu. Tapi itu kan sudah lama itu. Metode itu sudah kita lakukan. Umat Islam selama ini beratus tahun di Nusantara ini melakukan itu. Metode pengajaran terhadap umat Islam internal tanpa sedikit pun menyentuh akidah orang lain. Kan itu sudah berjalan dari dulu. Baru-baru ini lah kemudian kami melihat gerakan kristenisasi di negara ini, waduh, terlalu masif, terstruktur dan terlalu hebat gitu. Akhirnya kami tampil. Di sisi lain Bang Suma, mohon maaf saya potong. Mohon maaf. Apa yang dikatakan Bang Suma itu juga di pihak kita juga mempunyai pemikiran seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa juga dikatakan kita ini mengkristenisasi, enggak, kita juga banyak melihat bahwa ada banyak islamisasi, apa itu muslimisasi di mana? Contoh misalnya. Saya enggak mau mengatakan di mana, tetapi ada. Kami kan punya ini ya, punya apa namanya? Ya pokoknya informasi ini akurat. Tetapi itu bagi kami tidak ada masalah. Enggak ada masalah Bang Suma, enggak ada, karena agama itu pilihan. Ya kan, kalau mau ikut ke Muslim silahkan, tidak apa-apa. Mau ikut ke Kristen juga, kita juga terbuka, tidak ada masalah. Tetapi yang kita inginkan umat-umat Kristen itu bahwa ayo kita hidup damai. Selama ini kan kita itu kan merasa diintimidasi. Coba Bang Suma lihat kan, selama zamannya Ahok sampai sekarang itu kan jadinya seperti ini, ya kan. Nah kami dari pihak Kristen takut mau mengatakan kebenaran untuk membalas, mohon maaf, untuk membalas pemikiran-pemikiran teman-teman Muslim dengan menghina, menghujat Tuhan Yesus dan segala macam. Tidak berani, karena apa? Banyak yang masuk penjara. Tapi ketika kami dari pihak Kristen melaporkan teman-teman Host dari boleh gedein Muslim, gak sebentar host? dari itu ya, Biar dibaca. dari pihak kami. Sudah ya, dari pihak kami ketika kami melaporkan teman-teman Muslim itu tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian. Akhirnya yang saya lihat fenomena sekarang itu, sebetulnya saya juga nggak setuju. Fenomena sekarang banyak orang-orang Kristen lari ke luar negeri. Untuk apa? Ternyata hanya untuk bisa membalas atau menyampaikan. Mohon maaf ya Mbak Nova, Mbak Eva, bentar, jangan dipanjang kali. Mohon maaf. Ini sebelum ke Bang Juma, Mbak Eva seharusnya di sini introspeksi diri. Hanya kita introspeksi, sayang. Bentar, saya kasih tahu. Enggak, introspeksi diri, ngaca, pelajarin dulu. Kenapa laporan kalian gak diterima? Kenapa laporan kami diterima? Seharusnya Mbak Eva, ya sama tadi Istri Bayangkari, kalau dia pinter tentang hukum, cari dulu, pelajarin dulu. Kok kami nggak diterima ya? Kenapa? Nah, kalau yang namanya menghujat Mbak Eva itu tidak ada tertulis di dalam data, itu baru bisa dilaporkan. Kalau saya katakan Tuhanmu netek, kamu laporkan kemanapun itu gak bakalan masuk karena tertulis di dalam Bibelmu. Kalau nggak mau dikatakan begitu, hapus itu di dalam Bibelmu. Nah, sementara teman-temanmu kenapa dilaporkan itu masuk? Karena tidak tertulis di dalam Al-Quran apa yang mereka katakan. Jadi Mbak Eva, kalau Anda naik, kalau nggak bisa bawa akal, setidaknya bawa malu. Oke, lanjut. Ya, sedikit Bu Eva sedikit. Ya. Ini akunnya orang Kristen, dia punya misi begini. Gimana kira-kira menurut Ibu? Mana? Oh ya? Ya,
Oh yes. Ibu baca ini. Termasuk Sopiatul, visi misi Ya. Sopiatul itu juga bagian dari itu. Betul. Mau memurtadkan Indonesia. Ya. Buram Banyak. buram. Banyak. Oh gitu ya. Enggak gini loh. Banyak. Tapi ini mohon maaf ya. Ini kan apa ya? Kita kan diskusi ya. Saling mempertahankan argumentasi kan ya. Jadi nggak boleh marah ya. Saya Iya, jangan makanya tersinggung. kita diskusi. Ya, Saya silakan. Umat Islam siap. hadir, umat Iya. Islam hadir. Bagaimana masa kami umat Islam akan diam begini ketika ada yang punya Ya. misi seperti Gini ini? loh. Nah, Gini. yaitu karena mari Siap, kita siap. hadir agar baik, maka hadirlah forum diskusi. Iya, Mari kita gitu loh. berdiskusi Maksud saya sesuai gitu, dengan data dan Bang. fakta gitu. Bang, gini loh Bang, Ya. maksudku tuh seperti itu. Ayo kita diskusi, saling menyampaikan Oh iya, argumentasi udah, kalau mengenai itu. Betul. bagaimana ajaran kita gitu loh. Sementara Betul, kan sudah. kami, mohon maaf Kalau dia ya. misinya memurtadkan gimana coba? Apakah Enggak. dia bukan sedang mendobrak Ya. ajaran orang lain? Gini, ini pendapat saya Apa ya. saya tunjukkan pendapat lagi saya. datanya? Enggak gini Bang. Ah. Pendapat saya ya Bang, kenapa ini sampai berkembang sedemikian jauh seperti ini ya kan? Kalau kita bandingkan di tahun-tahun berapa puluh tahun yang lalu kan tidak ada hal-hal seperti ini ya kan? Nah, karena apa? Dan Karena- waktu itu kristenisasi berhasil, Bu. enggak, Bang Suma ngomong gitu saya pun juga Berhasil. saya juga bisa mengatakan hal yang sama, Bang Suma, gitu loh. Tapi begini loh maksudku, sudahlah. Itu kalau bagi kami ya orang, kalau bagi saya orang Kristen ya, sebetulnya saya juga jangan memurtadinkan orang itu juga saya nggak setuju, karena kalau di agama kami orang bisa menjadi Kristen itu karena Tuhan yang memilih dia, bukan kita yang memaksakan diri untuk kamu masuk Kristen ini loh, seperti ini ajaran, enggak, tetapi Tuhan yang memilih dia. Kalau kita berusaha kamu masuk Kristen, kamu karena begini orang Kristen, kalau Tuhan tidak memilih dia tidak terjadi gitu loh. Kita hanya menyampaikan bagaimana ajaran Kristen itu seperti ini, terutama ajaran Yesus. Ajaran Yesus satu, kasih. Kita belajar sejarah lagi Bu ya. Berapa puluh tahun itu ada seorang misionaris Kristen yang masuk pesantren dengan menggunakan Islam. Ibu tahu siapa namanya? Di mana itu? Itu tahun 1800-an lah. Itu namanya Ki Sadrak. Ya. Sadrak. Itu seorang misionaris yang masuk pesantren Bu. Itu menyelinap. Oh gitu. Gini Pak, sama namanya Bang. Gini Bang, kalau saya ya, saran saya sih Bu Epa sudahi. Nanti kalau kita banyak tampilin data, perih buat Bu Epa. iya nggak apa-apa. Saya tahu kok datanya banyak karena saya kan mengikuti room dari teman-teman Muslim juga. Gitu saya dengerin, saya lihat, gitu loh. Saya tahu data-data itu dari mereka juga dan hampir teman-teman Muslim ini sama, satu dengan yang lain pun sama. Cara menyampaikannya kan juga sama. Saya nggak tahu apakah ada kesepakatan dari teman-teman. Ini loh nanti mengatakan seperti ini, mengatakan seperti ini gitu loh. Itu jadi sudah menjadikan satu makanan bagi saya, karena kan kalau saya masak pun saya juga dengerin ini kan ya. Saya ke kantor saya dengerin ini kan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi saya tahu gitu loh. Tetapi kita mau flashback itu. Ini mohon maaf, mau flashback ke belakang berapa puluh tahun yang lalu. Itu ketika saya tuh Muslim sendiri, tapi teman akrab saya itu saya Kristen, teman akrab saya itu Muslim. Waktu itu saya Natalan, mereka datang ke rumah saya. Waktu mereka Lebaran, saya datang ke rumah mereka. Tapi tiba-tiba semuanya terputus gitu loh. Kenapa gitu? Nah itu loh. Hal-hal yang seperti Izin itu kalau kan boleh juga. saran Bu, kita Boleh, diskusi aja langsung, bukan sesi curhat begini. Kayaknya Siap, nggak enak. ya maksudnya gini, maksud saya gini, saya nggak mau diskusi karena kalau saya pun menyampaikan firman yang ada di Alkitab saya, itu pun teman-teman kan tidak bisa menerima dan akan ditolak gitu loh. Nah jadi saya lebih baik kalau kita keluar membuat punya room sendiri gitu ya, kita harus menyampaikan apa itu kebenaran Alkitab kita masing-masing. Kalau saya punya room, saya ini nggak punya room ya. Punya room, saya harus menyampaikan ini loh, ajaran Kristen seperti ini. Begitu juga teman-teman. Bang Suma ini kan orangnya potensial banget gitu loh. Banyak banyak pengikutnya. Jadi menyampaikan ajaran-ajaran Muslim itu seperti ini. Gitu setiap hari dengungkan itu. Begitu juga kami nanti teman-teman Kristen itu akan mundur kok.
saya juga banyak teman-teman, banyak rumor Kristen yang saya juga nggak setuju. Aduh, ini kok seperti ini, bikin orang bertengkar lah gitu. Saya tuh kayak gitu loh. Saya seneng masuk di blokir. Nggak taunya Bang Suma masuk, karena blokir ini bisa diajak ngomong gitu loh. Mbak blokir ini, siapa namanya, Mbak Hesti ya? Gitu. Sebenarnya keberadaan kami itu Bu sebagai mengkanter semua apa yang teman-teman Kristen ceritakan tentang Islam dan seterusnya. Itu kami hadir di sini itu untuk membentengi itu. Siap, itu kan Mama karena memang sudah terjadi kan itu, akhirnya berkembang yang sedemikian rupa gitu loh. Tapi kan menurut kami juga ya, itu kan berawal dari Ahok itu loh, sampai akhirnya berkembang. Aduh, seperti Jangan bawa-bawa Ahok Bu, gini Nah, Bu saya Eva, tidak- mohon maaf. Nah, saya tidak Oke, membawa mohon maaf, Ahok. bentar. Tapi Mohon maaf ada latar Eva, kita di belakang. sini mau diskusi dan teman-teman yang di bawah juga ada 100 orang lebih meminta Mbak Eva turun. Saya gantikan dulu ya. Kita mau Baik, diskusi saya Mbak. turun. Oke, saya Terima turun. kasih. Saya- Ini Ya, permintaan makasih, teman-teman di bawah. Mbak Eva. Ya, Tuhan Permintaan memberkati. teman-teman Ya. di bawah ya, ada Salam 100 lebih. kenal. Hmm. Ini netizen sensitif juga ya. Apa yang salah dengan kasus Ahok ya? Negara Nah itu sudah Bang yang dilaporkan pencemaran apa agama Enggak, Bang? negara nggak mungkin melakukan satu tindakan yang keliru. Karena terbukti menista ya udah ditahan. Kalau tidak menista pasti lolos, kan gitu. Ya mereka gak terima Bang. Ya maka dari itu jangan lagi Natalan pakai baca Quran. Mau bahasa Yunani aja nggak paham kok larinya ke Quran. Makanya dia bilang Jangan kalau bahas kita bahwa ngelapor orang politik diterima. benar gimana? Oke lanjut. Maaf. Terima kasih. Iya, sudah takutnya bertemu orang politiknya lagi. dengerin. Bang Zuma. Satu-satu. Ya, terima kasih host. Ya. Ya, ini menanggapi aja sih, menanggapi masalah lapor melapor aja. Nah kok jadi Ya itu memang Bang? memang Rasa udah ya. nggak usah diterus. Iya gak usah. Izin salat isya. Kita diskusi aja. Ya tadi menanggapi Bang Suma juga. Bang Suma kan juga bilang bagaimana kalau kita mayoritas di Iya, Indonesia. iya. kayak- Coba saudara jawab bagaimana cerminan Indonesia kalau kalian yang mayoritas. Coba. Kira-kira kita fenomena toleransi yang terjadi itu seperti apa? Begini loh Bang Suma. Tadi Bang Suma sempat juga menyinggung Papua. Papua kan mayoritas. Apa yang Iya. terjadi di sana? Ya menurut saya tanya balik. Memang di sana orang Muslim tidak boleh beribadah gitu? Gimana? 2016 masjid teman saya dibakar di sana, Bang. Loh Pak, kalau mau bilang Pak Bang Suma, kalau kita mau lihat data antara masjid dan gereja, lebih banyak yang dibakar mana? Di mana pembakaran gereja itu di Gitu mana loh. terjadi? Di mana? Waduh, udah buka data aja Bang Zuma, cari Iya, aja lah sendiri. Di mana gereja dibakar? Bang, Cuman di framing gereja dibakar, mana buktinya? Kalau saya Bang. 2016 saya video call dengan teman saya di TKP. Oh, Bang Zuma. Bang Zuma, Bang Roni. ini sudah udah nyata loh Bang Zuma. Jadi jangan Iya, dengar dulu Bang, dengar saya, dengar. Memprovokasi Bang Zuma. Loh, Kita ini bukan Indonesia, memprovokasi. ini gimana? Iya tahu. Anda tahu apa tentang Indonesia? Ini negara bekas Anda yang bawa apa tentang jajahan Anda loh. Nggak usah ajarin saya. Nggak usah ngajarin Bang Roni. saya. Bang, maksudnya di sini jangan bahas Betapa banyak pesantren, ulama, santri yang dibunuh. jangan bahas bunuh membunuh. Dari Jangan mana bahas Bang Zuma? Dari mana Bang Zuma dapat data itu? Jangan 350 tahun Kristen menjajah di negara ini di bawah bendera Belanda. Belum ngerti juga. Loh, kok dibawa penjajah dengan agama? Lah apa? Gimana sih? Terus jangan yang bawa bom itu apa? Yang membakar gereja itu apa? ya. Di mana perintahnya bakar gereja? Di mana? Lu kok perintah? Di mana perintahnya dalam Al-Quran Jangan bahas bakar tentang gereja? bentrokan Bang, seram. Ya, tidak diperintahkan. Ini tidak diperintahkan Bang Roni. seperti Ya, itu. terus kenapa Anda? Bang Roni. Terus kalau yang di Tolikara 2016 memang pelarangan Idul Fitri, pelarangan berhijab. Karena ada persekutuan pendeta luar negeri yang kumpul di sana pada saat itu. Idul Fitri dilarang.
Jilbab orang dilarang pada daerah tertentu. Lo di mana Bang Suma datanya? Bang berat itu? banget. Di mana? Anda nggak tahu. Anda nggak tahu. Jangan kamu menyampaikan hal-hal begitu. Kita ini negara. Sebenarnya, Bung Roni, sebenarnya kami ini sebenarnya kalau mau tahu berpapasan dengan kalian itu kami takut loh sebenarnya. Kami takut, merinding kami tuh. Merinding. Merinding kami kalau jumpa kalian itu sebenarnya. Cuman karena kami merasa kami mayoritas, jadi kami agak berani berpapasan dengan kalian di jalan itu kami takut loh, asal kalian tahu. Lah itu kan karena perasaan mental Bang penjajah Zuma. itu masih ada di kalian. Oh, jangan begitu Bang Zuma. Saya tanya sama Anda, apa yang dihadiahkan penjajah ke negara ini, ke kalian? Siapa yang mendapat hadiah dari penjajah? Tidak ada hubungannya dengan ajaran. Kalian dapat hadiah rumah ibadah, kalian dapat hadiah gereja, kalian dapat hadiah agama dari penjajah. Kami dapat apa? Loh, tidak ada hubungannya. Nanti berbau zara Bang, gak enak Bang. Penjajahan. Seriusan. Enggak, saya tanya, yang mendapat hadiah dari penjajah itu siapa? Islam atau Kristen? Loh, siapa yang dapat hadiah? Tidak ada yang dapat hadiah dari penjajah. Ya udah, renungkan aja itu pertanyaan saya. Siapa yang dapat hadiah? Siapa yang dapat hadiah? Nah, itulah. Bang Zuma lihat sekarang ya, apa yang mau dilihat? Negara-negara yang konflik, negara-negara Muslim yang konflik, mereka minta suaka itu ke negara-negara Kristen. Iya, yang membuat konflik siapa? Yang membuat konflik siapa? Yang mengadu domba di dalamnya siapa? Siapa yang mengadu domba supaya nuklir bom senjatanya laku dibeli? Siapa? Siapa yang membuat perpecahan? Siapa yang menjual senjata supaya senjatanya laku? Apa yang mereka lakukan? Kalau dunia aman, apakah senjata mereka laku? Kalau dunia aman, apakah senjata mereka laku? Ya nggak laku, maka dibuatlah propaganda, dibuatlah adu domba. Udahlah itu apa? Kan asumsi, Irak dituduh, katanya produksi apa? Bom nuklir, pembunuh massal. Irak rata. Mana bom nuklirnya mana? Ada? Jangan berasumsi lah. Jangan berasumsi. Gitu loh. Saya tanya saudara, Anda tahu nggak kalau Irak itu rata dengan tanah? Anda tahu tidak? Dengan tuduhan bahwasanya di Irak itu ada produksi nuklir pembunuh massal. Anda tahu nggak? Begitu Irak habis propaganda, mana nuklirnya mana? Rupa-rupanya apa yang diinginkan di sana? Cuman mau menguasai minyak. Itu kan asumsi ya. Itu siapa pelakunya? Kita tidak tahu. Itu kita kok asumsi. Makanya Bu, jangan-jangan Anda ingin mengatakan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia, di Nusantara ini juga asumsi. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan bahwa yang menjajah Belanda itu adalah Indonesia. Dengan ajaran, tidak ada hubungan dengan ajaran itu penjajah. Mereka juga salah. Siapa yang memperbolehkan menjajah? Tidak boleh. Bagaimana ceritanya? Serius. Bagaimana ceritanya? Tidak ada hubungannya. Saya kembali lagi. Belanda membawa 3G, Gold, Glory, Gospel. Belanda membawa 3G, Gold, Glory, Gospel. Itu aja yang Anda renungkan. Penjajah menghadiahkan apa kepada Anda dan penjajah menghadiahkan apa ke Islam. Itu aja Anda pikirkan dulu. Udah, Bang Zuma, di bawah ada PC decking, tapi nggak tahu itu ori apa KW. Mau dinain Bang? Silakan. Oke. Takutnya berbau zara Bang, serem banget sih yang tadi. Ya, makanya itu keadaan yang sebenarnya. Makanya kita itu harus berdamai. Kristen harus menggunakan pakaiannya sendiri. Itu jelas itu. Jangan ke Islam-Islaman gitu loh. Sebagaimana kami tidak ke Kristen-Kristenan, kan gitu Bang. Iya Bang. Naik ke sini kita diancam coba. Suami saya polisi. Wah, kan ngeri nggak tuh? Kabur dia Bang. Agak lain. Penghujat tak ada Abang ngomong ilmunya apa itu. Bang? Kok udah kabur dia Bang? Abang ngomong apa Bang? Nggak tahu. Terlalu tajam kali omongan Abang, jadi kabur dia Bang. Oh iya dong. Ini teman-teman Kristen selalu merasa korban gitu loh. Kami yang pelaku. Kami berasal dari keturunan pejuang.
Nenek saya orang tua saya masih dapat gaji Petran, berjuang untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa lawannya? Siapa musuhnya? Kuburan di mana-mana, kuburan korban 40.000 jiwa itu ada di mana-mana. Jadi nggak usah sok-sokan mau ngancam-ngancam kayak gitulah. Diskusi aja kita. Keras boleh, tapi di ranah diskusi aja. nggak usah ngancam-ngancam. Nggak perlu lah ngancam itu. Diancam pun kami nggak pernah takut gitu loh. Masa bentrok di HP. Nah itu dia makanya. Jadi kalau gini loh Bang Erik, gini Bang Erik, kalau agama Kristen itu sudah mengembalikan istilah-istilah Islam yang ada di Bible, yakin dan percaya tidak akan ada dialog lagi. Untuk apa kita diskusi? Untuk apa? Tengoklah Islam dengan Hindu Buddha, mana ada pernah diskusi kayak begini. Kenapa? Hindu Buddha percaya diri dengan kitabnya mereka. Tuhan mereka Sang Hyang Widi. Kalau Kristen Tuhannya Allah. Nah ini kan merusak. Udah tahu saudaranya Tuhannya bernama Allah, ditulis dalam lafal Indonesia, Latinnya ALLAH. Udah tahu loh itu. Udah tahu, orang Kristen itu tahu yang disebut Allah di Islam itu tidak beranak, tidak diperanakkan, bukan manusia, bukan makhluk. Tapi masih juga digunakan kata itu. Coba kalau kata Allah yang mereka sebut Allah di dalam Bible disebut dengan sebutan Tuhan atau Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta, mana ada kita ribut. Kitabnya disebut Bible atau Biblos. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran loh Bang. Nama lain Al-Quran itu namanya diantaranya adalah Al-Quran. Nama lainnya Alkitab. Nama lainnya Al-Furqan, Az-Zikr, Ar-Ruh. Itu nama lain Al-Quran. Jadi ya inilah aku bilang. Kalau habis itu kita yang merakit, kita yang seakan-akan kami ini yang salah gitu loh. Ya gimana Bang? Enggak, kalau Bible Katolik gak tahu apa-apa sih tentang Bible, apa dengan apapun yang ada isi dalam Bible Katolik gak tahu sih. Kalau orang Katolik. Ya, itu dia. Kalau Bang Erik ini dari sekte mana? Saya Kristen Katolik, tapi Katolik Roma ya. Nah, nama kitabnya apa? Biblika. Ya? Biblika. Iya. Begitu diterjemahkan ke Indonesia, sampulnya jadi bahasa Arab. Alkitab tetap. Harusnya kan kalau, nah itu dia makanya. Itulah kekeliruannya di situ. Tujuannya apa coba kira-kira? Ngapain ke Islam-Islaman coba? Coba pakai aja buku atau firman Tuhan atau sabda Tuhan. Kenapa harus Alkitab? Kan gitu Bang. Jadi dialog ini terjadi sampai ada yang kayak gini ngotot-ngototannya. Kan siapa yang mencubit siapa kan gitu. Siapa yang mencubit siapa? Sementara Islam di terjemahan Al-Quran, jangankan Al-Qurannya, di terjemahannya aja gak ada itu istilah-istilah Kristen di dalam. Gak ada sama sekali. Bukti bahwa Islam itu tidak perlu kemudian mengadakan sesuatu hal yang seperti amanat Paulus di dalam Filipi 1 nomor 18 itu. Cerdik seperti ular dalam kelicikanku, ya, dengan tipu daya segala macam. Di Islam tidak perlu yang kayak gitu-gitu. Karena Islam itu adalah agama rahmat. Sebagai agama rahmat ya harus menunjukkan ini loh. Karena perangkat Al-Quran dengan akal itu koneksinya jelas. Bagi orang yang sehat akalnya pasti akan terkoneksi dengan Al-Quran.
Itu pasti tuh. Tanda-tanda orang yang hatinya bersih, itu senantiasa dia hatinya penasaran dengan kitab suci Quran. Itu tanda-tanda itu. Tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan kebencian, tendensi, ketidaksukaan, dan seterusnya. Nah sekarang kalau misalnya kitabnya saudara saya tidak ada kata Allah di dalam, siapanya kita Islam ini mau usil-usil? Nggak ada. Cuman masalahnya sekarang, kalau kitab Anda mengembalikan jati dirinya kepada Yunani-Yunanian, maka susah untuk mencari pengikut. Sementara amanat agung harus berjalan. Apa itu? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, beritakan aja, percuma kan? Kalau cuma disebut aja tapi di internal gereja aja, orang-orang jemaat aja, kayak mana cerita cari pengikut kalau begitu? Tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa yang disebut sebagai domba tersesat, tidak ada yang bisa kemudian dicerat di luar. Tapi kalau dengan menggunakan istilah Islam, karena sasarannya Islam, ibarat kata kami ini adalah domba-domba tersesat, karena kami dianggap sesat dan kami dianggap domba, maka dibuatkan perangkap untuk dapat ditangkap dan dijinakkan. Apa itu? Ya dengan menggunakan istilah Allah, istilah Rasul, Nabi, Alkitab, syafaat, iman, ayat, ruh, kudus. Itu bukan tanpa alasan dipakai istilah-istilah itu. Nah Islam tidak begitu. Islam apa adanya. Kenapa? Karena Islam itu terkonek kepada mereka yang memiliki akal sehat. Wala'allahum yatafakkarun. Jadi tidak perlu dipaksa-paksakan. Islam itu sebagai rahmat. Siapapun boleh menolaknya, siapapun bisa menerimanya. Tapi dengan catatan, penyampaiannya harus dengan hikmat, bukan dengan tipu daya. Maka Anda tidak akan pernah menemukan di Indonesia ini khususnya ada orang masuk ke lorong-lorong mengajarkan tabloid-tabloid Al-Quran atau tabloid-tabloid Islam. Tidak akan Anda temukan kitab Injil, kitab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran digunakan dan menggunakan bahasa Yunani. Tidak akan ada. Berbeda dengan agama saudara. Sudah jelas-jelas Bible Lukas 1 dibuat pakai bahasa Arab, disebar kemana-mana. Untuk apa itu coba? Untuk apa? Nah inilah fakta yang akurat yang perlu kita lihat. Pada malam Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri, tidak ada kemudian itu di Islam orang baca khutbah menggunakan bahasa-bahasa Yunani atau membacakan data-data dari Bible. Tapi kalau di sebelah, di tempat Anda sudah semakin berani baca Al-Quran di dalam gereja pas Natalan, menjamu-jamungkan Yohanes dengan Al-Quran, surah Al-Ikhlas dan seterusnya. Ini apa namanya bang? Apa kok agama gitu kali gitu loh? Enggak, gue gak tahu bang. Enggak, kalau Katolik gak gitu bang. Nah itu dia, makanya aku bilang. Oke, saya kira ada yang mau berdiskusi. Di sini ada narasumber, ada Akhi Sugi, Dinda Alif dan Dinda Natalia juga ada. Silakan. Saya nyimak sambil bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Bang, sekali-sekali campur kalpanas, bang, enak rasanya bang. Gugur. Bang Ardi, ada yang mau Ardi ditanya? Pasaribu, selamat malam. Ardi Pasaribu. Ardi Pasaribu. Oke, tanda-tanda minta diturunkan dia. Oke, Bang Erik. Tidur turun. Ya, tidur dia. Jangan lupa tidur di sini, Bang. Bang Ardi. Kenapa malam ini namanya banyak yang sama ya? Iya, tadi juga itu Ardi akhirnya dia kabur. Oke. Kalau Bang Erik siapa namanya ini? Henry Tandi Linting. Hendrik. Oh, Henry. Erik aja, Bang. Erik. Tapi gini Bang Juma. Ya, aku jelasin pertama. Erik Hendri ini dia ini sepertinya sudah menerima bahwa ya ajaran benar Islam ya gitu. Menerimalah tentang Islam ini. Hanya saja dia belum mau menjemput hidayahnya. Begitu. Lanjut. Ya, karena gini loh Bang Erik. Ada yang mau tanya di bawah? Enggak, maksud gue nyimak aja. Gini loh Bang Erik. Kami di Islam itu
memahami bahwa Al-Quran mengajarkan kami datangnya sosok Nabi penutup kepada Bani Israel. Kami mengakui Bani Israel itu adalah umat pilihan. Al-Quran mengatakan inni ma'akum, sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel, bersama dengan kalian. Tetapi kemudian sesempurna apapun ajaran Tuhan kepada mereka, seindah apapun jalan keselamatan yang datang kepada Bani Israel, ya kita hanya sebagai penonton. Andai kita hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka kita penonton. Keselamatan hanya ada kepada mereka Bani Israel. Dalam arti kata, tuntunan, ketetapan, hukum-hukum hanya ada kepada mereka. Kita di luar Israel ada hukum? Ya setahu saya nggak ada. Maka ketika orang di luar Bani Israel ini kemudian tidak mendapatkan Nabi dan Rasul, lalu kemudian mereka melakukan sesuatu tindakan yang menurut hukum yang datang kepada Bani Israel itu keliru, mereka tidak dihukum salah. Karena mereka tidak ada kaidah perintah, tidak ada aturan perintah kepada mereka. Contoh misalnya, dalam sebuah sekolah ada peraturan gak boleh rambut panjang. Di waktu yang bersamaan rambut Anda panjang. Apakah aturan rambut panjang itu mengikat saudara? Kan tidak. Berarti sah-sah saja rambut kita panjang, karena kita bukan bagian dari siswa tersebut. Begitulah Bani Israel dalam pandangan agama Islam. Mereka punya ketetapan, mereka punya hukum-hukum, tetapi mereka kemudian tidak mengindahkan. Sebanyak apapun Nabi yang datang, sebanyak apapun Rasul yang datang kepada mereka, sebanyak apapun kitab yang datang kepada mereka, mereka senantiasa tegar tengkuk. Sampai kepada Tuhan ingin benar-benar membuktikan kepada mereka bahwa mereka ini adalah orang yang tegar tengkuk, diutuslah Yesus, Nabi Isa dalam Islam, dengan ketetapan dan ketentuan hukum-hukum, kekuatan, mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Habis itu apakah mereka beriman? Tidak. Tidak. Nah, ketetapan yang datang kepada Nabi Isa pun hanya berlaku kepada Bani Israel tok. Makanya dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dipaksakan Matius 28 nomor 19, terlalu banyak benteng, terlalu banyak tembok yang harus dilalui oleh teman Kristen untuk meloloskan data itu. Pertama, Matius 28 itu banyak yang mengatakan hanya mulai dari data terakhir sampai data 15. Markus 16 dan seterusnya itu hanya sampai data nomor 8. 9 sampai 20 juga itu adalah sisipan. Terlalu banyak tembok. Kalaupun diloloskan kemudian Matius 28 itu atau Markus 16 ini bahaya, karena tanda-tanda orang yang percaya ya itu tadi, diuji dengan minum racun, patok ular kobra dan seterusnya. Tapi tidak bisa ada yang lolos di situ. Kenapa? Karena sejatinya itu hanya sisipan, itu satu. Kalau dipaksakan Matius 28 dan seterusnya, jadikan murid, jangan jadikan hamba. Sebagai murid, ketika Yesus melakukan satu gerakan atau melakukan satu tindakan atau melakukan prosesi ibadah, murid harus mengikuti. Ketika guru bersunat, murid harus bersunat. Ketika guru sabat, murid harus sabat. Namanya pengikut setia. Di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku pun mengenal aku, dan mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu jelas itu. Jadi mau dipaksakan seperti apapun berat. Kenapa? Karena prosesi yang dilakoni oleh Yesus adalah sebagai praktisi Torah. Apa buktinya? Galatia 4 nomor 4. Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Apa itu maksudnya? Tubuh Yesus, rohani Yesus, ibadah Yesus, semuanya harus sesuai dengan Taurat menurut Galatia 4 nomor 4. Nah, Kristen hari ini gimana? Beda. Itu yang pertama. Kedua, memang Yesus untuk Bani Israel toh. Jadi kalau ada orang bukan Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut, ya diteliti dulu dari mana, aspek apa yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan saya adalah pengikut Yesus yang sah. Nah, apa dasarnya? Bantah dulu pengakuan Yesus. Aku hanya untuk Bani Israel.
Bantah dulu itu dan buktikan dulu bahwa Anda adalah ras dari Bani Israel. Kalau tidak, segeralah mencari kapal yang lain. Ibarat agama itu adalah kapal yang digunakan untuk sebagai kapal muatan yang kita muat, yang memuat kita menuju kepada satu pelabuhan. Kita harus cari kapal itu. Bang. Iya. Bang. Silakan. Kemarin gue sempat ngomong sama orang tua gue ya, sama bapak sama mama. Bapak sama mama Katolik, Kristen Katolik. Kan gue sempat ngomong juga, gue bilang, maaf Pak, kalau seandainya saya mau masuk Islam gimana? Apa nih? Cuman bapak sama mama bilang tidak terjadi masalah, tidak apa. Cuman bapak dan mama bilang, tapi belajar dulu yang benar, gitu loh. Makanya gue sering-sering di room ini. Ya itu iya, Masya Allah. Artinya saudara ada ruang untuk belajar. Kemudian yang terutama itu adalah keinginan belajar dulu. Keinginan untuk belajar dulu. Itu dulu. Bapak sama mama alhamdulillahnya Bang Erik, alhamdulillahnya Bang Erik belajar di sini gratis tanpa dipungut koin sesen pun. Gratis, sangat-sangat gratis. Dan guru-guru kami di sini, terutama guru kami yang Bang Juma ini, mereka ini ikhlas berdakwanya, yaitu meluruskan otak-otak yang bengkok. Itulah tujuan kami ini. Lanjut. Iya, soalnya gimana Dek? Gimana? Lanjut. Soalnya bapak sama mama kan Kristen ini, Katolik ini kan, Kristen Katolik yang garis keras punya kalau untuk NTT sih. Hanya gue juga punya kakak satu. Itu juga Katolik, sama adik satu juga Katolik. Cuman ada beberapa keluarga sih, bapak punya kakak tuh ada beberapa juga yang Muslim kan. Ketika gue tanya sama mereka bilang nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Gue bilang gue masuk ini bukan karena perempuan atau siapa ya. Biasanya kan orang masuk ini kan karena pasangan kan. Gue bilang bukan, gue niatnya dalam hati aja. Tapi gue usia berapa emang sekarang? Ya? Usia berapa? Gue 28 mau jalan 29. Iya. Masih jauh. Iya. Kenapa? Umurnya masih jauh. Masih jauh dari umurku, ku bilang itu. Oh, abang nih masih jauh banget. Iya. Makanya gue bilang gue ingin maksudnya sering-sering di room ini karena kalau misalkan di tempat gue bisa, cuman nggak bisa langsung ini, pasti gue dihujat sama tetangga sama ini makanya gue nggak bisa dapat ilmunya, susah. Iya. Sebelum lebih jauh, satu hal yang perlu saudara Erik ini ya pahami tentang Bang Zuma. Saya tuh orangnya gini loh. Keberadaan saya di sini bukan sebagai ustadz. Itu dulu. Jadi ketika saudara saya ini ya menemukan saya sering-sering di sini ya, karena paling santer itu kalau di sini tuh paling yang banyak cerita itu kan saya. Jadi saya katakan gini, pertama saya itu bukan ustadz. Yang kedua, misi saya itu ada di sini itu adalah kemudian membackup teman-teman di dalam mengkanter semua hujatan orang-orang terhadap Islam. Nah, karena yang datang menghujat Islam, bertanya tentang Islam adalah orang-orang yang garis keras di kalangan teman saudara, entah dari sekte apapun itu, maka itulah yang membentuk karakter saya sebagai Bang Zuma, sebagai orang yang keras dan lantang menantang itu semua. Padahal sesungguhnya kalau Anda jumpa dengan saya, ya tidak sesuai dengan apa yang ada di sini. Saya keras itu kepada mereka yang menghujat. Saya keras kepada mereka yang niatannya memang ingin mencaci maki. Apa tujuannya? Ya supaya tidak terjadi kisru.
Nah, jadi kalau orang memandang hanya dari satu sudut pandang, memang Bang Suma itu keras, Bang Suma itu jahat, Bang Suma itu penghujat, penista. Kalau hanya memandang satu sudut saja. Tapi orang yang bijak, orang yang arif akan luas di dalam memandang seperti apa. Saya khususnya Bang Suma orang yang dituakan sini. Jadi ketika orang melihat Islam dari sudut Bang Suma, menilai Islam itu dengan Bang Suma sebagai tolak ukur, itu keliru besar. Itu keliru besar. Kalau mau lihat Islam, lihatlah para ulama. Kalau mau lihat Islam, lihatlah para ustadz. Kalau mau lihat Islam, lihatlah mereka yang kemudian tawadu di dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kalau umat Islam semuanya tunduk seperti yang Anda inginkan, yang sudah inginkan, lalu siapa yang memperhatikan kemudian generasi Islam yang keluar dari masjid, yang begitu mudah kemudian terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang ada di luar? Jadi Saudara Erik, ya kalau Anda melihat saya keras seperti tadi, ya jangan kemudian saudara mengatakan, wah ini Islam wajahnya seperti ini. Enggak. Saya juga ada kajian, saya juga ada pondok IT, saya juga ada santri. Dan dalam mengajarkan santri saya juga saya berlemah lembut. Hanya di dunia apologet debat lintas agama inilah orang melihat Bang Suma itu orangnya keras. Seperti itu. Gitu ya. Enggak sih, teman-teman di bawah typingnya kirain gua nyamar atau apa. Enggak, akun gua Udah biasa bang, udah biasa kayak gitu. Bang Erik, ternyata aku tengok followers Anda, wow gede banget ya. Boleh on cam bang untuk membuktikan kepada mereka bahwa abang tidak bohong, bahwa abang tidak nyamar. Boleh on cam bang. Gua lagi di tempat kerja. Bentar ya. Oke. Udah biasa kok bang, kami dibilang nyamar, yang mau mualaf itu dibilang nyamar, settingan, udah biasa. Oh iya, nih orangnya nih, wih manis ya, bang. Statusmu apa bang? Enggak. Jomblo masih? Abang status siapa? Jomblo bang? Jomblo sih. Oh punya Masih istri sibuk ya? sama kerjaan kak. Enggak, masih punya istri Dibesarin ya? host, dibesarin host. Siap Gurunda. Manis. Belum. Oke. Wih, manis orangnya. Wih. Iya. Gue malu. Salam kenal Malu Bang kak. Eri. Udah ya. Serius gue. Malu-malu Di dia. room teman juga jarang mungkin. Malu dia. Kupang ya. Malu. Di NTT ya? NTT. Ada ini di NTT. NTT atau di mana? Oh, orang timur. Bang Hendrik Quiz, Bang Hendrik kata Bang Juma, abang di NTT atau di mana? Iya NTT. Flores iya. Oh kirain di Orang Flores. hatiku bang. Flores. Waktu kuliah dulu saya sering, kalau temanku itu pulang ke Flores, pulang-pulang dari sana, pastinya biasanya, bukan pasti sih, tapi acap kali dia bawa oleh-oleh sarung. Buatku sarung gitu dari ya. Flores itu bagus, dingin, tebal. Sarung mau merah bagus. Sarung tenun, ya kan? Iya tenun. Itu teman-teman kuliah. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada teman-teman di sini ya, kakak mereka kalau seandainya mau ke Flores nanti nggak apa-apa sih. Kebetulan saya juga kerja di hotel juga. Iya. Bang Erik, pantesan tadi aku bikin teh gak manis bang, ternyata manisnya sama abang. Makanya teman-teman bilang ini Erik ini akun bodong atau apa lah enggak kok. Enggak, ini followersnya gede dia. Kalau akun bodong yang banyak itu Bang Suma, hati-hati. Enggak asli Bang Juma. Enggak, tanya akunnya yang dipalsukan. Oh iya, maksudnya. akun palsu Bang Juma banyak. Bang Dinaikkan ke Komal Oten, habis itu ditanya-tanyai, orangnya diam. Nah, cari followers. Orangnya diam di framing, Bang Suma ditanya nggak bisa menjawab. Tadi Bang Erik aku ngelihat mata abang kayaknya agak lain deh Bang Erik. Kenapa matanya? Perhatian kali. Enggak kok. Iya, di matanya aku lihat kayaknya ada masa depan kita Bang.
Cie perhatian. Bunda dari tadi kayak lagi kasmaran ya guys. Hai perhatian. Jaga Bang Zuma ini jaga. Tumben itu. Oke, kita masuk diskusi ringan yuk. Iya, iya. Silakan, Dinda Erik Bunda. boleh ya? Kira. Oke. Lanjut. Ya, terlepas Islam dan Kristen bukan Yahudi ya, kita bukan dari Bani Yakub. Tadi sore juga data ini saya bawa kepada abang daripada Ukhti Hesti ya. Di dalam Yehezkiel 34 nomor 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Yang dimaksud oleh data ini adalah orang Israel. Orang Israel semuanya akan dikumpulkan kembali. Lalu dalam Yehezkiel 11:17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Elohim, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah bahwa Tuhan membuat Bani Yakub itu berserak ke hampir seluruh penjuru bumi. Itu yang diterangkan di dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam, dan juga yang diterangkan di dalam kitab saudara, bagaimana ketika Yesus mengatakan diutusnya 12 muridnya, jangan ke bangsa lain tetapi ke bangsa tempat di mana murid-muridnya itu bermukim. Nah, lalu kemudian nubuatannya jelas. Ketika kemudian Tuhan minta dan menyatakan kepada Bani Israel, Tuhan berkata begini, aku akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Elohim telah menyerahkan engkau. Tuhanmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Elohim akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Elohim akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak kelebihan melebihi nenek moyangmu. Nah, ini ketika kemudian Bani Israel dikumpulkan kembali oleh Tuhan di tempat di mana mereka dijanjikan. Menurut saudara Erik, ya, ini kita jujur-jujuran saja. Apakah Kristen dan segala apapun dari sekte mereka itu juga akan ikut dikumpulkan oleh Tuhan Elohim ke negeri Israel? Menurut Ade Erik ini gimana? Apakah orang Kristen akan akan dibawa juga ke Israel sesuai dengan janji Tuhan? Gimana tuh? Saya kasih data tiga data ya di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya 52 diterangkan dengan valid di sana bahwasanya orang yang tidak bersunat itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kota Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis yang boleh masuk ke dalam kotamu. Yang kedua, diterangkan di dalam kitab yang Anda gunakan juga dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak dipotong boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Nah, pada saat orang-orang Yahudi ini yang berserak kemana-mana dikembalikan oleh Tuhan kembali kepada tanah yang dijanjikan, sementara orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke sana. Ini Kristen kira-kira mau dikemanakan menurut Bang Erik? Apakah mereka orang Kristen juga akan dikumpulkan tapi kan di situ kan sudah tertulis satu kawanan dengan Bani Israel? Gimana?
Silakan. Tapi kan di Yesaya kan sudah tertuliskan seperti itu. Bang, gue mau tanya bentar. Bang, ada pertanyaan bentar, Bang. Iya. Bang. Dani Dani mute atau saya turunkan. Dani Gauta. Udah, kamu nggak mau denger, saya turunkan. Dani Gauta. Gimana pertanyaannya? Ya, seandainya ya, kalau seandainya gue hati gue udah bulat nih mau mualaf kan, apakah gue juga harus sunat dulu, Bang? Harus sunat, Bang? Iya, harus sunat, itu wajib. Wajib ya. Oke. Itu aja maksudnya. Iya. Gue mau tanya itu aja sih. Iya, wajib sunat kalau mau masuk Islam. Kenapa? Karena kita itu kan di Islam itu jasad ini pun harus tunduk kepada aturan. Jasad kita itu tunduk kepada aturan, roh kita harus tunduk kepada aturan. Karena di Islam yang kembali nanti di hari kemudian, yang dibangkitkan dari kematian adalah jasad kita. Jasad yang mengabdi kepada Allah inilah yang kemudian akan dibangkitkan oleh Allah kembali untuk menerima upah dari apa yang kita kerjakan. Kan manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatan, ya kan? Nah, yang berbuat ketika kita di atas muka bumi ini ya jasad ini. Jasad dan roh ini yang mengabdi. Maka jasad dan roh inilah yang harus diupah, bukan jasad lain. Kalaupun jasad ini dikembalikan dia ke hadirat Tuhan dan diberikan kemampuan, ya jasad ini tetap yang dimuliakan, bukan jasad lain. Jasad kita ini kembali dipermuliakan oleh Allah menjadi jasad yang suci. Sehingga jasad yang kemudian mengabdi kepada Allah, ya inilah yang akan mendapatkan upahnya kembali. Oleh karena itulah kemudian pola yang dianut oleh agama Kristen bahwa orang bangkit hanya roh saja tanpa jasad itu saya katakan itu keliru. Karena Yesus mengatakan orang akan dibalaskan berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti siapa yang berbuat itu yang dibalas. Kalau perbuatan jasad kita ini buruk, maka dibalasnya di neraka. Kalau jasad ini perbuatannya baik, maka dibalasnya di surga. Nah, bagaimana kemudian jasad dan ruh ini bisa menjadi satu keadaan di mana jasad dan ruh kerjasama di dalam mentaati perintah Tuhan? Ya hanya ada di Islam. Karena di Islam lah kemudian jasad pun diatur polanya. Harus bersunat, harus mandi junub, harus kemudian wudu. Ya, hanya di Islam diatur pola-pola itu. Kalau di tempat saudara ini yang sekarang ini ya, apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu bukan yang haram. Nah, itu bahaya. Sementara kalau kita melihat data-data dari kitab terdahulu, makanan itu diatur. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 dan juga Lukas 5. Matius 5, ya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ya, kayak tiba-tiba kok muncul aturan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada yang haram, yang keluarlah yang haram. Masuk ke mulut, keluar di jamban. Nah, itu pola yang tidak betul. Ya, ini saya katakan begitu karena kita dialog lintas agama ya, dua sisi. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wasiat dari Allah. Nabi Abraham ya, dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132, wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa muslim itu? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada ketetapan Tuhan. Jadi muslim itu lawan katanya adalah kufur, kafir, kafara,
Apa itu? Ingkar terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan datang mengatakan hidup kekal itu ajarkan kepada mereka, yaitu mengimani aku satu-satunya Tuhan, jangan ada yang lain. Yesus datang mengajarkan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, kalau Muslim pasti mendengarkan itu, menerima itu. Oh iya, kami mendengarkan dan kami mentaati. Tapi orang yang taat kepada pengajaran Yesus udah habis, udah dibasmi terlebih dahulu oleh Paulus. Dia niaya oleh Paulus kemudian. Gitu. Sehingga yang muncul kemudian adalah orang yang ingkar terhadap apa yang Yesus ajarkan. Orang ingkar, orang yang tidak mengikuti instruksi dari Tuhan yang diajarkan Tuhan melalui perantaraan nabinya atau utusannya. Nah, Nabi Abraham bersama dengan keturunannya, anak-anaknya sampai kepada Yakub diajarkan bahwasanya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih jalan lurus ini, yaitu dinul Islam, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita mati harus dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan tunduk berserah diri kepada pencipta kita. Itu poinnya. Makanya tadi sengaja saya mengambil data dari Yehezkiel 50:17, Yehezkiel 11, dan juga Yesaya 52, lalu kemudian Yehezkiel 44 nomor 9, supaya kita menyadari bahwasanya ketika Tuhan mengumpulkan Bani Israel kembali kepada tempatnya, teman-teman Kristen tidak bisa masuk ke Yerusalem. Lalu kemana perginya? Ke Islam juga nggak bisa, ke Yahudi juga nggak bisa. Di Islam ada aturan-aturan, ada kaidah, ada rukun-rukun yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang Islam. Di Yahudi pun demikian. Syaratnya harus berasal dari Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Lalu tidak ada nabi yang diutus kepada Romawi, tidak ada nabi yang diutus kepada Yunani, tidak ada nabi yang diutus ke Belanda, tidak ada nabi diutus ke Portugis. Lalu kita mau kemana ini? Kenapa kita tidak mencari jalan? Kita mau ke Yahudi karena ajarannya benar, tapi kita ditutup oleh kasta. Kita ditutup oleh ras. Dia ajarannya hanya untuk mereka saja. Tidak diajarkan untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya ajaran dari langit hanya Islam. Di luar Yahudi hanya Islam. Ya, maksud saya ajaran yang datang kepada Bani Israel itu hanya ada Islam. Dan Islam memang dikhususkan untuk kafatal linnas bil bayyinati waz zubur. Maka dikatakan mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat. Ya. Wa anzalna ilaika dzikr, dan kami sampaikan kepada mereka kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Qur'an dengan nama lainnya Az-Zikr kepadamu. Litubayyina linnas, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia, termasuk saudara Erik, apa yang telah Tuhan turunkan kepada Bang Erik, agar Bang Erik itu pikirkan. Nah, ini Quran yang mengatakan itu. Tapi ada tidak yang kemudian di ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel, semisal Yesus lah, nggak usah terlalu jauh, ajarkan kepada seluruh umat manusia. Ada nggak ajaran kayak gitu dari lisan Yesus? Nggak ada. Yang dia seru, ya Bani Israel, Shema Israel, ya Bani Israel. Itu aja yang diseru. Kita kagak. Lalu siapa yang menyeru kepada seluruh umat manusia? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah satu-satunya nabi yang diutus untuk mengajarkan seruannya kepada seluruh umat manusia. Nah, makanya di dalam Al-Quran jelas sekali bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan oleh Al-Quran, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi akan itu. Ini perintah, dan ini adalah legitimasi Allah kepada beliau. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard
La ilaha illa huwa. Itu jelas. Jadi ketika orang Yahudi dihimpun ke tanah Israel, ya Kristen mau kemana? Ke Islam nggak bisa, ditolak. Ditolak dengan sendirinya. Karena tidak sesuai dengan rukun-rukun yang ada di dalam Islam terhadap apa yang berlaku kepada Kristen. Lalu dia mau kemana? Kristen ini mau kemana kira-kira? Sampai dia berdiri di belakang barisan yang menghadap kepada Yesus pun akan diusir. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Lalu siapa yang akan menjadi penolongnya? Siapa yang akan menjadi penolong? Nabi Musa. Nabi Musa, aku diutus, katakan kepada mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Lalu, mau kemana ini? Saudara Erik mau kemana? Satu-satunya jalan hanya menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baca Al-Qur'anul Karim, surah Al-Mu'minun ayat 10, ayat 11. Orang Islam itu diberi warisan. Apa warisannya? Surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Subhanallah. Nah sekarang kalau kita mengatakan, oh Yesus juga menjamin surga. Mana jaminan Yesus kepada orang Katolik? Mana dalilnya? Ada nggak kemudian Yesus itu berkhutbah kepada orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi? Ada. Di mana itu terjadi? Nggak ada. Tak akan kita temukan. Jadi jelas bagi orang-orang berpikir jalan solusi tak lain dan tak bukan hanyalah Islam. Di Islam tidak ada ambigu. Sekarang Anda ke gereja, beribadah di sana, mau nyebut nama Yesus, tapi apakah Yesus nggak? Apakah Yesus mendengarkan? Apakah Yesus melihat? Dia manusia. Diseru namanya. Oh tidak Bang Suma, kami juga menyeru Tuhan Bapa. Yes, silakan aja. Tapi apakah Tuhan Bapa mau dikondisikan dengan keadaan seperti itu oleh hambanya? Apakah Tuhan mau disembah dengan pola-pola seperti itu? Bukankah ajaran yang digunakan oleh di luar Yahudi ya dan di luar Islam ini adalah karya tulis orang-orang yang tidak jelas asalnya? Mereka bukan nabi. Lalu kemana pijakannya pergi? Nah inilah golongan orang-orang kafir. Kemana perginya kelak? Neraka. Berapa tahun di dalam? Mereka kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kita ke neraka itu cuman sehari, ya bolehlah. Tapi sehari pun siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah menggunakan sendal, di mana sendal ketika dipakai otak di dalam kepala mendidih seperti mendidihnya minyak kelapa yang menggoreng ikan. Bayangkan itu. Otak nggak pernah goyang. Tapi ketika kita sakit kepala, susah untuk jalan. Ini otak mendidih. Ini siksaan yang paling ringan di neraka. Otak mendidih, layaknya air yang mendidih di atas kompor. Kayak mana rasanya tuh? Sementara pada saat itu tidak ada lagi kematian. Kita rasakan otak kita itu mendidih kayak air mendidih dalam keadaan hidup. Kayak mana kira-kira rasanya tuh? Dan itu dialami bukan hanya sehari, seminggu, sebulan, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, sejuta tahun, semiliar tahun, triliun tahun. Tapi selama-lamanya tidak ada habisnya. Gak ada habisnya. Dan itu hanya bisa dipahami dan disadari oleh mereka yang punya akal sehat. Untuk menyadari, tidak membuang waktu, tidak menyanyiakan waktu yang diberikan oleh Allah. Tetapi mereka yang sebaliknya meninggalkan kemungkaran Tuhan, menuju kepada Tuhan, sujud beribadah menyembah kepadanya. Sebagaimana Yesaya 66:23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang sujud dalam beribadah kepadaku. Dan itu hanya dipraktikkan oleh umat Islam. Kalau yang tadi otak mendidih adalah siksaan yang paling ringan, lalu bagaimana siksaan yang paling berat? Siksaan setelah itu. Dan itu dialami dalam keadaan hidup yang kekal. Nggak usah terlalu tinggi gigi mendidih. Otak mendidih. Sakit gigi aja dulu sejam. Sakit gigi sejam, rasakan dulu 1 jam sakit gigi. Ini dalam kehidupan yang kekal, bukan gigi yang sakit. Otak mendidih. Gigi mendidih. Otak. Otak mendidih. Otak yang di atas kepala ini mendidih.
Dan itu kita alami dalam keadaan sadar, hidup, dan terjadi dalam kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi penghabisan, tidak ada lagi akhir di sana. Dan di sana tidak ada lagi kematian. Namun sebaliknya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka diberikan surga. Masya Allah, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka hidup kekal di dalamnya. Bayangkan Bung, kalau kita dalam sesuatu alam yang serba indah, mata kita memandang sesuatu yang indah, pingin makan apapun ada, dengan suasana yang begitu indah dan seterusnya. Kita ada di tempat itu dalam keadaan kekal, bersama dengan anak, istri, keluarga, ayah, ibu. Apa nggak bahagia? Itu baru surga namanya. Oh, di Islam itu ada ini bang, ada 72 bidadari bang. Lalu kenapa kalau ada 72 bidadari? Orang dulu, ya jangan orang dulu terlalu jauh. Ya semisal Ahi Sugi, di rumah ada bini, tapi pelayan-pelayannya ada 5 orang. Apakah kemudian Ahi Sugi lebih mengutamakan pelayannya daripada istrinya? Tidak. Guru kita lebih mengutamakan, lebih mengistimewakan istrinya daripada pelayan yang lain. Bidadari itu hanya pelayan-pelayan. Bayangkan kalau Anda dilayani, semacam saya punya sekretaris, ya misalnya sekretarisnya cantik dan seterusnya, betah di kantor, udah mau pulang-pulang itu lupa. Bahkan bukan cuma saya yang betah di ruangan, sampai semua staf juga maunya di ruangan saya aja terus duduk. Kenapa? Ada yang indah di situ. Coba bayangkan, gimana di surga dalam kehidupan kekal? Tidak ada lagi rasa cemburu, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada husud, tidak ada air mata, tidak ada dendam. Terus yang menemani kita ada hal-hal yang indah. Subhanallah. Mau makan durian tinggal bilang durian, baru bilang duriannya sudah datang. Mau makan jambu monyet, baru bilang jambu monyetnya sudah muncul duluan. Bercanda. Tapi bang, jambu monyet kan bang, bukan monyet yang datang kan bang. Bercanda. Itu ya gimana? Gak tahu Alberto. Iya, silakan teman-teman. Mana tahu ada ingin disampaikan juga, silakan.